Alhamdulillah wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa keras untuk berdoa. Silakan Hamzudin. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, Bapak mau cek dulu siapa-siapa yang tidak hadir pada kesempatan ini. Abdul Karim, Quran surah Al-Ahzab yang telah Bapak tampilkan depan. Masih ingat dengan materi kita sebelumnya? Mereka adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Materi yang kita pelajari hari ini adalah terkait dengan ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Adapun kompetensi dasar dari materi ini, kompetensi dasar yang harus anak-anak sekalian kuasai setelah mempelajari materi ini adalah yang pertama, terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran ini yaitu melalui kegiatan membaca Al-Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 dalam Al-Quran ayat 59, kalian dapat membaca Al-Quran di awal pembelajaran dengan benar. Hal ini terkait dengan aspek sikap spiritual. Jadi kegiatan membaca Al-Quran kita tadi itu merupakan salah satu tujuan dari aspek spiritual yang hendak kita capai dari pembelajaran ini. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua itu melalui metode poster komen yang nanti kita mainkan pada kegiatan inti pembelajaran dengan model klarifikasi nilai, kalian semua dapat menunjukkan bagaimana berpakaian sesuai dengan syariat Islam adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Quran surah Al-Ahzab dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Hal ini merupakan aspek sikap sosial. Bapak minta Ivansa untuk peragakan cara berjalan, jadi minimal 2 kali putaran. Silakan berjalan di depan ini. Jalan biasa, ya. Silakan jalan. Ada perasaan malu dan sebagainya. Apa alasannya? Ya. Ya, karena dia merasa dia sudah berpakaian sesuai dengan Islam. Ada baju, ada celana, bahkan bajunya lapis 2. Bagus sekali. Kenapa sampai bisa tahu itu jawabannya? Bagus sekali. Kita beri aplaus kepada jawabannya bagus sekali. Baik, anak-anakku sekalian, dalam kaitannya dengan berbusana, kita sudah banyak mengalami pergeseran nilai. Ada yang memakai jilbab, tapi modelnya itu banyak sekali. Ada yang sampai mencekik lehernya sampai setengah mati. Oleh karena itu, materi kita pada hari ini akan mengupas, akan menyamakan persepsi kita tentang kira-kira busana muslim yang sesuai dengan syariat Islam itu apa sih sebenarnya. Apalagi kalau dikaitkan dengan Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang sudah kita bacakan
secara bersama-sama di awal pembelajaran kita tadi. Nah, untuk itu Bapak sudah menyiapkan beberapa langkah pembelajaran kita yang akan kita mainkan pada hari ini. Yang pertama, Bapak minta kepada seluruh kita ini untuk membentuk 4 kelompok. Tunjuk teman yang kalian anggap pantas untuk jadi ketua. Silakan 1, 2, 3. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Selanjutnya ketua kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil seluruh perlengkapan yang Bapak sudah sediakan. Silakan. Jadi Bapak akan membagikan 4 poster. Satu lagi mana kita satu? Ya. Mana kelompok 1 nih? Semua. Kemudian kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Isda. Kelompok 4. Ini Iya, duduk sebarang. sekarang tempelkan ke dinding atau tempat-tempat yang kalian anggap. Cepat. Langkah selanjutnya, Bapak minta kepada kalian untuk mendatangi poster sesuai kelompoknya tadi yang telah Bapak bagi, dan itu dipimpin langsung oleh ketuanya. Masing-masing kelompok itu silakan menuliskan komentar di semua area ini. Silakan menuliskan komentar sejumlah kelompok kalian. Kelompok 1 silakan menulis komentar di sini. Kelompok 2 silakan menulis komentar di posternya yang sudah tadi dibagikan, dan seterusnya kelompok 3 sampai 4 juga sama. Cara mengomentarinya dengan menganalisis Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 terkait dengan ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Lalu komentari poster yang ada di depan, kira-kira mana yang paling utama untuk kelompok 1 4. Kelompok 1 mana yang paling sahih dari semua gambar yang di depan. Yang berikut manakah yang bertentangan, dan yang terakhir mana yang paling sesuai. Silakan. Sekarang langkah kita selanjutnya, kelompok yang paling ujung ini, kelompok mana nih? Kelompok 4 berjalan menuju ke kelompok bagian kanan ini, kelompok 2, lalu kelompok kalian, kelompok 1 ke kelompok 4, kemudian kelompok ini ke kelompok ini, kelompok kalian ke kelompok ini, gitu. Jadi geser pelan-pelan ya, jalan. Silakan pindah ke poster sebelahnya. Nah, dengar. Selanjutnya amati poster kelompok teman kalian. Kembali komentar serupa, tulis kembali komentar seperti yang kalian komentari pada poster kalian selanjutnya, tentu yang sesuai dengan pertanyaan yang di atas. Surah Al-Ahzab. Kira-kira dari gambar A, B, C, D pada kelompok teman kalian, mana yang paling sesuai dengan apa yang ditanyakan pada topik di atas gambar tersebut. Kita sama-sama beri aplaus kepada kita semua. Selanjutnya Bapak minta untuk kalian berdiri. Silahkan kalian pergi ke poster kalian masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Lalu pilih komentar terbaik minimal 3.
pilih minimal 3 komentar terbaik dari komentar teman kalian yang telah ditulis pada poster yang kalian miliki. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 datangi posternya masing-masing, lalu amati poster tersebut, lihat komentar yang terbaik minimal 3, dan silakan untuk memandu itu Bapak bagikan lembar kertas ini. Nanti bersama ketua kelompok silakan memilih komentar terbaik. Ingat, yang bukan komentar dari kelompok kalian. Misalnya kelompok 1, terkait dengan 3 komentar terbaik, silakan bacakan di depan kelas dan presentasikan hasil diskusi kalian. Bapak minta kepada kelompok berapa? 1. Yang duluan. Kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya dari komentar terbaik yang telah kalian pilih. Bapak berilah, persilakan. Nanti setelah mereka membacakan komentar terbaik yang mereka pilih, silakan kelompok lain menanggapi atau mengklarifikasi atau memberi masukan atau memberi pendapat dan sebagainya. Jadi persilakan. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami kepada Muhammad Dery. Silakan. Gambar bagian C adalah gambar cara berpakaiannya sesuai dengan syariat Islam. Gambar bagian E tidak sesuai karena dengan syariat Islam karena pakaian yang kenakan sangat ketat dan kerudungnya tidak melewati dada. Gambar bagian A, busana yang dipakainya terlalu ketat karena kerudungnya yang dipakai tidak melewati dada. Bagian C dari Kak Marwa, bagian E dari Kak Jamil Sartisda, bagian A dari Kak Fadila. Baik, kita beri aplaus kepada kelompok 1. Karena itu sekalian, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan presentasi dari hasil diskusi masing-masing kelompok terkait dengan komentar-komentar terbaik yang telah kalian pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menunjukkan Hasil diskusi kami. Kesimpulan yang pertama, pakaian yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah adalah pakaian yang menyerupai wanita bagi laki-laki dan yang menyerupai laki-laki bagi wanita. Yang kedua, penggunaan cadar tidak diwajibkan tapi menjadi keutamaan bagi muslimah. Mungkin itu saja kesimpulan dari kami. Baik, kita aplaus kepada kelompok 4. Bagus sekali. Tadi kesimpulan pertama dari model berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang kita pelajari hari ini, sebagaimana tadi masing-masing kelompok kemukakan. Pertama, menurut kelompok 1, model busana muslimah itu yang menjadi pilihan model yang boleh dipakai itu adalah model khimar. Model khimar itu model busana yang menutupi area dada dan leher. Jadi ini salah satu model yang sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana yang telah nampak pada gambar-gambar poster yang kalian komentari tadi. Jadi salah satu itu model khimar. Kemudian model busana muslimah yang kedua, model jilbab. Sebagaimana yang kita temukan sehari-hari di sekitar kita, orang tua kita, saudari kita, ibu kita itu banyak menggunakan model jilbab. Jadi jilbab ini memang menjadi pilihan banyak ibu-ibu kita di Gorontalo ini.
Jadi model jilbab itu yang kerudung poros itu panjang, longgar, tebal, sampai menutup mata kaki. Memang kelihatan sopan sekali. Nah, ini model-model yang boleh dipakai. Kemudian yang ketiga, menurut kelompok tiga tadi, pakaian muslimah yang boleh dipakai itu adalah satu, ciri-cirinya itu yang longgar, tidak boleh ketat ya. Pakaian yang sesuai dengan Quran surah Al-Ahzab 59 itu tidak boleh ketat, alias longgar. Tidak boleh transparan. Transparan itu bagaimana transparan? Yang tembus padang, berarti dari bahan kain yang tipis. Kalau dia berkeringat, maka nampaklah seluruh bagian dalam dari si pemakainya. Karena tipis. Paham tidak? Kalau dia berjalan masuk pesta, kena cahaya lampu, kelihatan semua. Nah, airnya yang lihat mau muntah. Jadi satu, pakaian yang tidak boleh ketat. Yang ketat itu yang press. Yang tadi Bapak sampaikan, yang ketat itu pokoknya press badan begini besar jadi kecil begini, gara-gara pakaiannya ketat. Jadi kalau dia jalan perutnya terangkat semua. Celananya sampai sini. Kemudian yang berikut, pakaian yang sesuai dengan syariat Islam itu bagi laki-laki yang tidak menyerupai wanita. Kan ada juga laki-laki itu pakai daster. Ya loh. Ada juga yang pakai rok blus itu. Nah, tapi yang paling banyak itu, yang paling banyak yang ada di sekitar kita, perempuan yang menyerupai laki-laki. Sudah cukup pendek macam laki-laki, celananya celana pendek, celana pendek, robek lagi di sini. Kemudian bajunya baju kaos, rambutnya pirang. Ini yang paling banyak. Maka dengan kita mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak saya peserta didik SMA Negeri 7 LA ini, sekembalinya di rumah pakaian yang pendek itu, celana pendek, buang semua sudah, ganti dengan khimar atau jilbab, supaya nampak aura keperempuanannya. Jangan sampai yang nampak itu aura kelelakiannya. Kemudian yang terakhir, cadar itu memang tidak wajib. Al-Quran tidak mewajibkan tentang cadar. Penjelasan Quran surah Al-Ahzab ayat 59 itu hanya menutupi dada dan maka sudah terwakilkan melalui busana khimar, jilbab itu juga menutupi dada. Ini kalian jilbab ini. Jilbab itu kerudung ini. Jilbab. Cadar itu apa? Nikab. Kalau cadar yang menutup ini. Apalagi dengan situasi corona sekarang, keberadaan cadar itu menjadi penting karena tidak perlu masker lagi. Jadi cadar itu sudah mendahului zaman corona. Orang yang pakai cadar tidak takut dia dengan corona karena mereka sudah jauh-jauh hari persiapkan. Jadi cadar itu, kalau kalian temukan orang yang memakai cadar di sekitar kita, itu memang tidak wajib, tapi juga tidak dilarang. Bagi pemakainya, mereka menganggap memakai cadar atau nikab itu menjadi keutamaan dalam Islam. Karena dengan begitu mereka merasa nyaman, mereka merasa terlindungi, mereka merasa terjaga, sebagaimana kandungan Quran surah Al-Ahzab ayat 59 pemakainya. Bapak kira itu pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, Bapak mau bertanya ini,
apakah pertemuan kita hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kalau menyenangkan, kita aplaus untuk kita semua. Demikian adik-adik sekalian, pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Minggu depan kita akan bertemu lagi dan kita akan menyiapkan peragaan busana. Jadi seluruh kelompok ini siapkan desain busana terbaiknya yang sesuai dengan syariat Islam dan nanti akan kita peragakan di depan kelas. Demikian mengakhiri pertemuan kita ini.